Dan dimohonkan kepada hadirin sekalian untuk kembali mengisi kursi-kursi yang ada di depan terlebih dahulu agar posisi belakang nanti bisa diisi oleh para jamaah yang baru. Matur nuwun, dilanjut monggo dari SD dari MI Muhammadiyah Lubuk. Terima kasih. Mimi, tepuk tangan semuanya. Ya.
Disusul ya. Monggo. Pak Landa. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPS MDes, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini samberawuh di tengah-tengah kita. Beliau juga nanti akan memberikan tausiah pada kesempatan pagi yang berbahagia. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Sulaiman, Pak Hasan Jupri, Pak Sulis dan teman-teman yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, segenap pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan beserta seluruh orto tingkat daerah yang alhamdulillah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati PLT Camat atau yang mewakili dan juga segenap unsur Forkom Pincam baik dari Koramil maupun Kapolsek Doro yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Doro Bapak Amsori Sarjana Ekonomi, yang terhormat seluruh pimpinan cabang Aisyah yang hadir di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah lengkap hadir semua, dan juga segenap panitia tingkat cabang
yang lengkap hadir semua di kesempatan pagi hari ini, dan tentu yang kita hormati sekaligus kita muliakan Bapak Haji Ahmad Sumantono. Beliau adalah pewakil untuk Masjid Hajah Mutimah Dahlan yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan kita resmikan bersama-sama. Yang terhormat segenap pimpinan ranting Aisyah dan juga Muhammadiyah secabang Doro, yang terhormat segenap pimpinan AUM secabang Doro, dan juga ada beberapa unsur dari Kepala SMK Muhammadiyah Doro, Mudir Trenku Muhammadiyah Rawaselo, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Doro, Kepala SD Muhammadiyah Wonosari Kecamatan Doro, Kepala MI Muhammadiyah Kutosari, Manajer BTM Doro, dan juga Kepala TK dan PAUD di Wonosari, serta Ketua Takmir Masjid Bapak Dr. Sukindro beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Hajah Mutimah Dahlan, dan hadirin tamu undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah dan juga bersilaturahim dalam rangka Semarak Milad Muhammadiyah dan juga peresmian Masjid Hajah Mutimah Dahlan, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan sesuatu apapun. Salam dan sholawat mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita nantikan syafaatnya telah di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, mari kita bersama-sama buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun atas pembacaan basmalah tadi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita bersyukur tentunya kemegahan Masjid Hajah Mutimah Dahlan sudah berada di depan kita yang sebentar lagi akan diresmikan. Dan untuk berikutnya, mari acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Miroto Kalangsari. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Tarik apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
وإذ قال ما لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Sebelah ya Pak. Nama. Putih yang putih. Nanti. Nah, sebelah apa? Depan ano? Senang mau. Senang. Cuman dua live. Orang live kayak live kamera 1 2 kayak kartu 2 3. Ayo lagi nih. Wah, sebenarnya kameranya kan jauh kamera kayak bagus visual video. Tapi kata lu gua mangkat gua kayak selingkuh. Emang bagi langsung diumum jadi tapi di luar dorong akan acara ثم إلي مرجعكم
Lah aku mundur. Wong nangger. Nangger terus wetenge ngelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Wiroto Kalangsari yang sudah membawakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan buat kita sekalian dan lancarnya acara pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mares Muhammadiyah yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Aisyah cabang Kecamatan Doro. Kepada teman-teman dari Aisyah cabang Doro dipersilahkan. Dan perlu Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui, beliau adalah peraih juara paduan suara tingkat Kabupaten Pekalongan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Kecamatan Doro yang sudah membawakan dua buah lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Marga Provinsi Jawa Tengah di kejuaraan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman, Sarjana Spesial Saraf dan Magister Kesehatan yang sama-sama kami muliakan dan kami banggakan, yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Porkom Pincam Doro, Bapak Camat, Bapak dan pada ortomnya, dan yang kami hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama Sumantono beserta keluarga mohon jumeneng Bapak Haji Masjid Hajah Mutimah Dahlan di PRM Doro Cabang Doro yang hari ini sudah berkenan rawuh. Beliau adalah domisilinya di Jakarta. Alhamdulillah Pak, jalan lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi di pelataran masjid yang kita banggakan ini, yakni Masjid Hajah Mutimah Dahlan. Tentunya dalam kondisi yang sehat walafiat. Berkah Allah selalu senantiasa menyelimuti kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan tentunya kepada kita sekalian selaku
selaku umatnya menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum sugeng rawuh wilujeng enjing dumateng sedaya kemawon ingkang sampun rawuh wonten ing enjing menika. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua bisa membawakan berkah tersendiri, utamanya kepada kita sekalian yang hadir pada pada hari ini untuk mengikuti agenda peresmian Masjid Haji Mutimah Dahlan Doro ini. Yang selanjutnya kami sebagai penyelenggara tentunya memohon maaf yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya kepada hadirin semua terkait dengan sambutan kami, penerimaan kami, persiapan kami yang terbatas, sehingga seluruh jamaah ini tidak bisa kami tempatkan dengan baik penempatan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, peresmian Masjid Haji Mutimah Dahlan di PRM Doro. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini kita juga sekaligus meresmikan amal usaha Muhammadiyah di cabang Doro. Yang selanjutnya Masjid Al-Huda di PRM Kutosari dan Musola Baitur Rahman juga di PRM Kutosari. Yang terakhir gedung dakwah dan TPD Muhammadiyah Aisyah di PRA Rogoselo. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada hari ini sesungguhnya kita rangkai dalam acara Milad Muhammadiyah yang ke-113 tahun 2025 di Muhammadiyah Cabang Doro. Beberapa agenda acara telah kami siapkan, di antaranya hari ini, dimulai hari ini dengan peresmian amal usaha kita. Kemudian di hari Ahadnya besok tanggal 16 kita juga menyelenggarakan berbagai kegiatan. Yang pertama, Jalan Sehat yang monggo diikuti semuanya karena ini sifatnya umum, tidak khusus pada warga Muhammadiyah, tetapi seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Doro, bahkan di luar wilayah Kecamatan Doro. Kemudian yang kedua juga menggelar cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, di antaranya tes tensi, kemudian IFA dan lain-lain, yang juga nanti donor darah. Kemudian yang satunya lagi Basar dari UMKM Muhammadiyah dan Aisyah. Itu Bapak Ibu sekalian, beberapa agenda yang panjenengan bisa ikuti bersama, hadiri bersama untuk memeriahkan rangkaian acara kegiatan Milad Muhammadiyah yang 113 di Muhammadiyah Cabang Doro. Yang selanjutnya kami mohon berkenan kepada
Bapak Dr. Haji Agus Paputurman SPS MKes untuk berkenan menandatangani prasasti yang kemudian meresmikan penggunaan Masjid Hajah Mutimah Dahlan PRM Doro ini. Dan sekaligus mohon memberikan tausiah atau pencerahan kepada warga Muhammadiyah di Cabang Doro. Demikian sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPS MKes, pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang nanti akan memberikan tausiah dan pencerahan kepada kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan setelah itu masih ada lagi Pak Dokter dan pekajangan peresmian gedung dari 6 lantai ditunggu sama teman-teman dari PJN Pekajangan. Alhamdulillah, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma Amin. Yang juga kami hormati keluarga besar Ibu Hajah Mutimah Dahlan yang di sini hadir selaku wakil Bapak Haji Ahmad Sumantono. Kami atas nama pimpinan daerah Kabupaten Pekalongan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jazaa. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Insyaallah semoga semuanya berkah dan diberkahi, dan wakaf ini bermanfaat dan terus akan mengalir pahalanya sampai yaumul kiamat. Yang juga kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Doro, luar biasa, paduan suaranya juara 1 Kabupaten Pekalongan Pak Dokter. Bu latihannya nanti lawannya cuma juara. Ya, luar biasa. Yang kami hormati pula Bapak seunsur Forkop Pincam Doro, Bapak Camat atau yang mewakili, dan Ramil dan Kapolsek. Yang juga kami hormati Kepala Desa Doro, dan tadi juga disebut Kepala Desa Kutosari, alhamdulillah hadir. Dan juga kami juga diundang Bapak Kenap Khusus dari NWC Doro, saudara kita yang selalu bersinergi membuat suasana pengajian di Doro alhamdulillah kondusif, aman, nyaman, tentram, semuanya berjalan dengan baik. Demikian juga dari ibu-ibu muslimah yang terus bersinergi dengan Ibu Gracia dan segenap takmir masjid cabang Doro, dan yang tidak kalah lupanya seperti saya lupa
ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan hadir nggih. Alhamdulillah ya. Aku lagi orang Bayu Guru Kajiru hadir langsung, alhamdulillah ya. Mohon maaf kalau saya sebut terakhir dulu, malah justru terakhir ini istimewa ya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Atas nama pimpinan daerah saya mewakili ketua yang hari ini luar biasa kegiatannya. Mohon maaf Pak Ketua Cabang Bapak Amsori ya, ST, mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal ya tentang masalah peresmian. Tentu kami dari pimpinan daerah mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya masjid yang megah ya, Masjid Gajah Mutimah Dahlan ini. Semoga kehadiran masjid ini benar-benar membawa manfaat bagi umat, khususnya di Kecamatan Doro. Dan juga selaku pimpinan daerah, saya mengucapkan juga selamat kepada pimpinan cabang yang terus bergeliat membangun amal usaha ya. Di dalam hal ini pondok pesantrennya terus menggeliat, semakin megah, semakin marah. Oleh karena itu, di dalam rangka Milad Muhammadiyah ini, pimpinan daerah telah memantau beberapa kegiatan-kegiatan milad di cabang-cabang. Cabang Doro ini termasuk kegiatan yang luar biasa, semaraknya ya. Ini puncaknya barangkali, dan besok ada jalan sehat. Juga di cabang-cabang yang lain yang sekarang nanti juga ada di cabang Pekajangan, juga di cabang-cabang yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan besok juga masih ada pengajian rutin ya, tiap minggu ketiga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan oleh Masjid Takbir. Maka dalam kesempatan ini sambutan saya tidak perlu banyak-banyak, cukup ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat sambutannya makin bagus, supaya kita bisa mendengar tausiah bisa lebih panjang. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga semuanya sudah saya sampaikan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Ahmad Sulaiman yang sudah memberikan sambutan mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mari kita simak dan ikuti bersama pengajian akbar dalam rangka Semarak Milad Muhammadiyah dan juga peresmian Masjid Gajah Mutimah Dahlan yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Dr. Andes. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak ingkang kula hormati,
Langkung-langkung wonten ngarsanipun para bini sesepuh ingkang dina bekten. Wonten ngarsanipun pimpinan daerah Muhammadiyah Pekalongan. Wonten ngarsanipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, sedaya unsur Forkom Binjai kang kula hormati. Wonten ngarsanipun pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa, pimpinan ranting, pimpinan orto, sedaya penggerak dakwah persyarikatan, khususipun wonten ngarsanipun Bapak Haji Ahmad Sumartono sekeluarga kalian Ibu Hajah Kartini rawuh nggih. Alhamdulillah, mugi amal salehipun dipun ridhoi dening Gusti Allah, dipun pares dados langkung kathah malih anugerah ingkang Allah paringaken. Nyuwun sewu Bapak Ibu, niki sampun jam 7 langkung 19 menit. Kula mengke ngaji mboten dangu. Kula usaha rampung saderenge jam 7 nggih. Sepakat nggih? Pertanyaanipun, wau niate ngaji ajeng napa? Non? Tindak mriki niate napa? Kula nek ngangge basa Jawa ngeten paham napa mboten? Saestu. Wah, nek paham nek wonten dijawab, wau niate ngaji ajeng napa? Pados ilmu. Nek ngoten mboten kebagian snack mboten napa nggih. Niku jarene panitia niku nek sukses tandane nek kursine kurang seneke kurang. Niku tandane sukses napa? Sukses ngumpulaken jamaah. Monggo diluruske. Menawi badhe rawuh wonten majelis taklim niku nggih diniati beramal soleh, menjalankan dawuhipun Gusti Allah, menjalankan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyang mukmin bar niku tesih gadah ilmu ingkang sae, niku tiang-tiang ingkang ajeng diangkat derajate teng Gusti Allah. Lare-lare sekolah hafal niku, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Dados tiang gesang dadi kedah-gadah iman sing kuat, ilmunipun nggih mantep. Lajeng tiang ingkang hadir teng majelis ilmu, Kanjeng Rasul nate ngendika, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Saksi tiyang ingkang medal saking dalemipun tindak golek dalan tujuane hadir wonten majelis ilmu, Kanjeng Rasul ngendika, mila kangge tiyang niku wau ajeng digampangke dalane teng surga. Atus nek mau niate bener niku dados amal soleh ingkang gampangke mangke dalanipun teng surga. Rasul kinate ngendika, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Wong sing medal golek ilmu niku di posisi sabilillah ngantos kondolipun. Dados niki Bapak Ibu hadir teng pengaosan menika diniati saestu kangge ibadah golek ridhanipun Gusti Allah. Oh, jam 11 napa dereng? Sebab niki mengke teng mriki mboten entuk telat Bapak Ibu. Nek ngriki mengke telat teng pekajangan nggih telat. Amargi mangke bibar pekajangan terus dalu kedah sampun wonten Banjarmasin. Saniki wonten kegiatan
ranting cabang Masjid Muhammadiyah. Terus wau dalu alhamdulillah sampun dugi Pekalongan. Kalau ingin nembe wonten kegiatan MDMC Indonesia bagian timur, mapanipun wonten Makassar. Terus pokoknya niki mangke sampinten Mas Ustad. Ada nggih? Oh, saniki kula ajeng ngejak riyen. Kula remen niki Pak Menteri niku riyen ngajak yel-yel semangat Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya. Lah saniki kula ketok niki. Pak Menteri Abdul Mukti ingkang sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah tiyang Jawa Tengah. Saking doro dari ngeten sing dados menteri nggih. Mbok jenengan dados menteri. Niki ben mboten tegang, astane ngeten. Saged sing tengah. Saniki sing kiwa. Saged. Nek kalih-kalih berarti sehat boten stroke. Sebab wonten tiyang sing boten saged. Biasanya di stroke niku semakin mudah, jumlahnya semakin banyak. Sesama dokter saraf niku nyebutnya stroke itu penyakit yang berat. Bayangke stroke napa melih truk tronton. Nek ringan niku namung asing menyesatkan itu tulisan teng WA niku stroke bisa terjadi akibat tidak seimbangnya stroke gaji dan stroke belanja. Niku rak menyesatkan begitu. Padahal dari penelitian yang sudah terbukti meningkatkan kejadian stroke niku nesu. Nanti pun diteliti niku Pak. Marah itu meningkatkan kejadian stroke dan serangan jantung. Penelitiannya pun kata. Bahkan sing radi mengagetkan orang-orang yang mengalami stroke 2/3 diantaranya itu sehari 2 hari sebelumnya mengalami emosi negatif. Nah, nek ngoten dawuh Quran niku dicekeli wong mukmin mutakin niku wal kadhiminal ghaidh ora gampang nesu. Mungkin nek kula kesuwen apa nesu nggih. Ibu-ibu sing kepanasan mboten sah nesu. Nasibe padha kula. Nggih to, mboten sah nesu. Wong nate niku teng Jodho niku diteliti 1000 laki-laki. Ternyata laki-laki yang mudah marah itu setelah diperiksa darahnya kadar protein interleukin 6-nya niku tinggi sekali sehingga kekakuan pembuluh darah itu cepat terjadi. Teng Jodhokin niku sing diteliti 1000 laki-laki. Mungkin teng mriko sing gampang nesu laki-laki. Nek teng Ndoro sing gampang nesu sinten Bu? Para ibu atau para istri? Non? Para bapak. Kinten-kinten sinten mawon ampun gampang nesu, nggih. Ponasane ngeten. Nek kula matur Islam, Bapak Ibu jawabnya mencerahkan. Saged nggih? Niki Islam itu ajaran yang mencerahkan, maka orang Islam hidupnya juga harus cerah. Nek wong Islam kok uripe bruwet, senyum ora iso, iku mboten cocok kalih dawuhe Kanjeng Nabi. Wong Nabi niku nek wong Islam pesene pripun? La tahqirana minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sepelekan perbuatan baik sekalipun itu hanya ketemu orang lain dengan wajah yang berseri. Jadi nek wong Islam niku dideloke wis nyenengke. Perkara utange apa Bu? Kontur kalih sawab. Harus mencerahkan. Lho cobi, lupa napa wong Islam? Lah wong Islam sing apik niku nek ngekeki manfaat karo wong liya, mesti kudu ngoten. Bahkan nek sesama muslim diarani muslim niku man salima sinten sing nyelametke sinten? Nyelametke wong liya min lisanihi wa yadi saking perkataan dan dari makanya wong Islam niku uripe mesti mencerahkan. Makanya kula matur, Islam jawabnya mencerahkan. Coba, Islam.
Nek kula matur Muhammadiyah, jawabnya memajukan. Karena spirit Muhammadiyah sejak awal oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu kandi azam supados umat Islam itu tidak tertinggal maju dalam pengamalan hal-hal keagamaan itu. Makanya kalau matur Muhammadiyah, katakan memajukan. Muhammadiyah. Terus nek mencerahkan itu kaya enten sinar mencerahkan. Nek memajukan nggih maju. Ampun memajukan kok niku jenenge ayo Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan. Asal niki nek Indonesia jaya. Indonesia itu ampun namung tinggi yel-yel, tapi cita-cita kita. Bapak Ibu nek buka buku Utusan Tarjih Rumi, halaman terakhir itu ayat yang diambil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena dakwah Islam ini dalam rangka menjaga agar Indonesia anugerah Allah ini menjadi negara yang seperti digambarkan Al-Quran. Tentu Muhammadiyah bersama komponen bangsa yang lain, dengan Bapak Ibu dari NWC dan dari Muslimat terus bergandeng tangan dalam rangka membawa Indonesia yang diridhoi Allah. Pindah malih. Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Lah pertanyaan iku, napa wong Islam niku sakniki wis terah sesuai dengan tuntunannya? Nek derek kalimat sing riyen zaman lare-lare sekolah do diapalke niku. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dari sisi ajaran Islam itu sangat luhur, tidak ada yang melebihi keluhuran ajaran Islam. Tapi kenapa kok nenggo negara Islam kok kumuh? Sehingga Abdul Nikole ngendika, aku dolan neng negara sing penduduke Islam, ning kok ora ketemu Islam diamalke neng kene. Malah aku ketemu neng negara sing penduduke Muslim ora akeh, lho kok malah jaga kebersihan. Akhiripun kalimatipun ditambahi, walakinnal Islama mahjubun bil muslimin. Namun sayang, kecemerlangan ajaran Islam itu tertutupi oleh sebagian perilaku orang Islam yang belum mengamalkan Islam dengan benar. Nah, kedahipun harus sesuai. Nah, pertanyaan pun, jangan-jangan ngaku Islam, ning boten kenal Quran, boten kenal Sunnah. Nek derek sing ngaos mau lho, Ustaz niku ngajine apenak kaya ngeten. Kula yakin kok niki PRM Doro niku kabeh ngajine kaya ngeten iki. Kejaba sing boten. Sing boten pinten? Ya ampun ngeten. Lho nek awake dhewe wong Islam nggih kudu ngaji Quran. Ngajine nggih diwaca sing bener. Lah pripun ta wong maca kemawon ganjarane pun kathah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Sing sapa wonge maca sak huruf wae saka kitab Allah iki entuk ganjaran siji. Bahkan teng mriku disebutkan dilipat gandakan 10 kalinya. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika la aqulu alif lam harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Jadi nek maca kudu iso. Gitu. Diapalke sae. Lare-lare SD Muhammadiyah niku saniki nek lulus rak pun apal juz 30. Nah, nek lulus SDW juz 30, ini ibu-ibu insya Allah pun 3 juz.
jus jabu, jus napa mrene Bu? Boten jus niku. Jadi dihafalke nggih, tapi yang penting lagi niku dipahami, dimengerti betul, terus bar niku napa diamalke. Nek dereng diamalke, dereng saged niku membawa pencerahan. Coba waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tafsir surat Wal-Asri. Surat Wal-Asri pinten ayat, Bu? Non? Onten 3 surat di Al-Quran yang ayatnya cuma 3. Setunggal Al-Asr Wal-Asri. Yang kedua Al-Kautsar. Yang ketiga An-Nasr idza jaa nasrullah. Nek Wal-Asri kali Al-Kautsar insyaallah Bapak Ibu pun apal. Niku nek nggih kula enten imam kok sing diwaca Wal-Asri niku iso diusulke imam tetap jare. Cocok kali keinginan. Hanya 3 ayat nanging Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkannya niku lebih dari 7 bulan. Lebih dari 7 bulan. Oke. Hanya 3 ayat padahal. Monggo. Kiai Sugeng Rawuh. Hanya 3 ayat. Lebih dari 7 bulan. Lajeng Al-Maun niku sampai bulan ketiga niku rak tenggen riwayat disebutkan. Santrine pun Kiai Quran niku rak mboten namung Al-Maun tok to Kiai. Ini kok gur diulang Al-Maun terus. Bar niku pripun? Lah ditangeti. Lah apa wis iso? Sampun Kiai. Wis ngerti. Sampun Kiai. Wis paham tenan, wis apal. Sampun Kiai. Pertanyaan Kiai terakhir napa? Wis diamalke dulu. Kita tentu jawab apa mboten, Pak? Do lingsem. Quran itu dibaca harus, dipahami harus, diamalkan bagus, tapi tidak cukup di situ. Harus diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh untuk diamalkan. Maka begitu ngaji bulan ketiga Al-Maun niku, Kiai Ahmad Dahlan ayo dikumpul ke wong sing tidak beruntung di sekitar pasar Beringharjo, di sekitar alun-alun. Sing urung adus dicepaki sabun, sing urung dahar cepaki daharan. Niku kemudian sekarang dikenal teologi Al-Maun, cikal bakal muncul panti asuhan, cikal bakal muncul PKO. PKO niku singkatan saking penolong kesengsaraan umum. Maksudnya apa? Siapapun yang tidak beruntung harus ditolong karena spirit Al-Maun itu. Harus ada kepedulian kepada du'afa, kepada mustadafin, kepada fakir dan miskin. Nek derek tentang kepedulian kata sepundi hadis Nabi ning ora ngendika ora iso mlebu surga wong sing turu kewaregen tanggane ra iso turu kelak. Cirine wong mutakin pertama awal-awal Al-Baqarah ini kan apa coba? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Kepedulian itu menjadi hal yang mutlak bagi orang, maka terus ditambah. Sing mimpin majelis PKO pertama yang mendirikan panti asuhan, yang mendirikan rumah sakit, niku Kiai Haji Sujat. Napa kok yang diserai tugas Kiai Haji Sujat? Karena tahun 1919 Gunung Kelut meletus. Bapak Ibu ngungsi teng pundi? 1919. Ya suami tendungi. Dereng lain. Jebul pas Gunung Kelut meletus 1919 niku
Muhammadiyah sampun mengirim relawan karena yang mimpin Kiai Haji Suja, maka relawan kebencanaan Gunung Kelut niku sering disebut Laskar Kiai Suja. Pramila, sejak itulah Kiai Haji Suja dipasrahi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk ngurus PKO. Panti asuhan terus lebih dari 500, termasuk sampai Pekajangan saniki wonten rumah sakit. Spirit mengamalkan itu. Riyen damel sekolah nggih sekolah untuk kelompok-kelompok yang tidak bisa mengakses sekolahnya Belanda. Lah nek Quran niku diamalke sekedhik boko sekedhik, dampaknya jeng luar biasa. Nah nek ngoten nggih monggo niki terus teng masjid-masjid ada pengajian Quran Sunnah. Nek enten lare sing dereng iso ngaji diajari kanthi bener. Ampun ngantos awake dhewe niku nek kon dadi imam ora wani tekne urung iso. Sebab enten, Mas, sesuk sampean jadwalnya masjid ya. Siap, Pak. Sing penting siang nggih, Pak. Karena siang tak boten cair gitu. Nggih sami mawon, tapi kedah kita siapaken mau kula matur kalih Pak Haji. Iki masjid dhewe niku nggih kedah disiapke imam yang sae. Sinten imam sing sae boten namung maca Qur'ane sae, tetapi pengetahuan dan pengamalan Islamnya juga bisa menjadi Nah, makanya saya go sholatan mriki niku sani rak masjid-masjid do mboten Pak. Salat ala Masjidil Haram. Sebul tekne ngagem lagu Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku nek wau dalu kula nginep teng Hotel Pekalongan niku saking jam sedosona niku ngurutal disetel ngantos dugi subuh. Dadi suasana nipun menika imam sudes sing dibaca. Wonten sing ngagem imam gaya Masjid Nabawi. Nek Masjid Nabawi niku rumiyin sing favorit niku Imam Syekh Abdurrahman Al-Qudaifi. Madinah niku langkung lembut biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suwantenipun mangke. Ning sing baku pripun seluruh kaidah tajwidnya Quran menika diterapkan kanthi sae. Lah pun merah pun ajeng kula terus ini mboten angsal. Lah sakniki Bapak Ibu, kula rumiyin zaman tesih IPM niku sok entuk cerita kota-kota yang berpengaruh besar terhadap perjalanan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Niku nek sing Jawa, luar Jawa riyen sering disebut Padang kalih Makassar. Sehingga ada sebutan Muhammadiyah itu lahir di Jogja, berkembang di Padang, besar di Makassar. Tapi setelah dibaca-baca, di antara kota yang pengaruhnya bahkan nanti menjadi penyambung tokoh-tokoh Padang mengenal Muhammadiyah, niku Pekalongan. Niki tepuk tangan kangge Pekalongan. Pekalongan. Lah kula namung entuk critane. Lah sakniki alhamdulillah kula nderek dadi saksi nek Pekalongan niku jen luar biasa niku. Tepuk tangan untuk Dolon. Tapi datang mriki amal usahane kathah. Ranting niku nek maju ngeten iki Pak, pun to. Mesti dakwah rahmatan lil alaminnya niku saged jalan kanthi sae. Pramila kemudian teng pimpinan pusat LPCR menika damel spirit. Pokoknya ranting niku kudu maju. Karena niku penting. Nek Muhammadiyah rantingnya kok mboten jalan, akar rumputnya pun mboten wonten sing ngurus. Baranting terus cabang. Cabangnya harus diurus. Daerah napa meleh karena sentral persyarikatan niku untuk level manajemen itu di daerah. Wilayah niku di porsi sing
strategis sekalian PP ini. Tapi yang manajerial bagaimana mengembangkan menika nggih ranting, cabang, daerah. Saengga didamel semangat LPCR menika damel semboyan nek kita matur ranting niku penting. Nek cabang harus berkembang, daerah bergairah, masjid harus makmur memakmurkan. Ben boten nganu, ben boten sepadan, nggih. Nek kula matur ranting, jawabnya itu penting. Ngeten jempol. Ranting itu penting. Anggo dibungke, itu penting. Sepakat ya? Ranting. Kalau cabang harus berkembang. Berkembang nggih ngeten ampun ngeten. Cabang harus berkembang. Wae nek cabang kok mboten berkembang, kleru. Ah niki berkembang, amal usahane tambah. Dukungan saking Pak Haji Ahmad. Kula nggih jane pengin, Bu, iso bangun masjid ngoten. Gandeng mboten iso, kula golek omah cedhak masjid. Nek omahe cedhak masjid iku terus dipaksa jadi takmir masjid ngoten. Lah nek takmir masjid mosok keset yang masjid lah. Jadi napa istilahnya pun pripun ben awake dhewe niku dipaksa terus beramal soleh. Sebab lupa kok terpaksa. Oh nek kula niku nggih luwih apik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Lah niku untung nggih spirit ngoten niku. Dados pripun? Cabang harus berkembang. Kalau daerah bergairah semangat. Daerah bergairah. Masjid makmur memakmurkan. Jadi masjidnya makmur, jamaahnya kuat, infaknya kuat, tapi juga memakmurkan. Nggak boleh infak masjid tersimpan 20 juta, kok tonggone loro ra iso priksa. Nggak boleh masjid punya infak 60 juta, ada tetangga mau bayar SPP nggak bisa, niku jenenge masjidnya tidak Oh, sarang-sarang. Siap nggih? Ranting itu penting. Kita wangsul. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Daerah bergairah, masjid makmur memakmurkan. Nah niku harapan dakwah di akar rumput ngoten. Terus lah kita cek mangke nek sinten nderek Buya Hamka nggih. Nek pengen ngerti sepiro akeh wong Islam. Nggih. Pripun? Delok wong Islam sing salat Id ning tanah lapang. Kira-kira kathah napa mboten? Kathah. Wong senenten tiyang niku sing salate pun tertib setahun pindho. Jadi tertibnya setahun itu. Terus nek salat Id kebak. Tapi Buya Hamka pripun ngendika? Nek pengen ngerti sesungguhnya kekuatan Islam, lihatlah siapa sing dosu tersubuhan. Jadi nek pamane wong Islam ki militan, mesti ora pengen ketinggal subuhan. Mesti makmur subuhane niku. Rumiyin pas Mansur Muda ketemu Ki Haji Ahmad Dahlan, diskusi dalu niku mboten selesai. Terus akhirnya pengen ngerti Ahmad Dahlan ki nek subuhan ning ngendi. Terus beliau goleki musolane Ki Haji Ahmad Dahlan niku. Terus pripun? Begitu saking ketuan kok wis ana wong munajat teng gendheran musola niku. Bareng dicedhaki Mansur Muda niku ternyata yang sudah bermunajat itu Ki Haji Ahmad Dahlan yang tengah malam masih berdiskusi. Terus beliau rakas kesimpulan ngeten, nek sing nggawa gerakan ini orang yang sesolih ini, saya yakin Muhammadiyah ini gerakan yang benar. Karena pimpinannya memberi keteladanan. Ada sebiji, nek pun enten adzan subuh. Biasanya adzan subuh pripun, Pak? Nek adzan maghrib ngoten ta, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek subuh biasanya mboten ngoten ta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sopo kaya ini kok adzan?
Jam sebentar adzan lho Pak. Lah kok diadzane diteruske? Allah. Wah, kira sing do kerja bakti niku nguduk teng masjid. Mas, stop Mas. Iki jam semene kok adzan. Sampeyan iki nembe stres apa piye? Ya mene adzan iki ora waras. Ajeng muadzine jane sing mboten waras sinten nggih Pak? Ayo sampeyan ya mene kok adzan. Mboten ngoten Pak. Setiap kula adzan tepat waktu, do mboten teng masjid bareng kula adzan salah malah do teng masjid iki to Pak. Lah masjid dhewe nggih kudu mampu. Niki mangke minimal subuhane kita sok. Malah teng subuh niki kula mboten ngangge sok Pak. Sebab nate Pak, teng pinggir margi niku kadang hampir kene mampir subuh kene sik. Jamaah teng riku ibu-ibu kalih putrine. Terus kula tangan, Bu, sing sok imam sinten? Sok enten sok mboten Pak. Mesjidnya sae. Lah niki kekuatan umat niku teng subuh. Kok mengko nek wong saged tindak subuh dari Kanjeng Nabi, nek wong ki ngerti ganjarane sepira akeh jamaah salat ning teng subuh niku teng masjid subuhan teng masjid. Yang niku ajeng budal badhe namung saged merangkak saking gedene ganjaran. Nek kangge tiyang jaler niku dipun ngendikaken golek sop pertama niku akan ikhtiar badhe dadak kudu tuku nomor ben iso teng sop pertama niku. Nah monggo niki sakderenge nek tiyang tertib subuhan, sakderenge subuhan biasanya sholat napa riyen Bu? Tahajud. Niki kula tutup ngangge cerita niki. Kabeh awake dhewe niku ora pengen husnul khotimah to nggih. Nggih napa mboten? Di antara tanda dohir husnul khotimah niku akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kalimat terakhir yang terucap dari lisannya niku la ilaha illallah. Ceritanipun Dokter Khalid niki dokter jantung saking rumah sakit Riyadh Arab Saudi. Timnya niku wonten pasien ibu-ibu setengah baya masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, ternyata niki memang pasien jantung niku. Ditolong oleh tim rumah sakit niku, alhamdulillah sadar. Tapi niki nopo kok ditulis teng bukune Dokter Khalid istimewane nopo? Nek gur wong sadar mboten sadar terus dadi sadar niku kathah teng rumah sakit. Tapi niki ibu niki ditolong sadar, sadare niku mboten dangu. Disadar yang hanya sebentar itu, ibu itu bisa mengucapkan kalimat thayyibah dengan sempurna, bar niku wafat. Nah, tim rumah sakit yang melihat kejadian niku mati kok apik banget. Masuk ora sadar, ditolong sedelo sadar, kaya-kaya cek sadar iki untuk pamit ngucapke la ilaha illallah. Panci teng dunia kedokteran niku wonten kondisi nek tiyang niku pun terminal, wonten peristiwa lusiditas terminal kaya fenomena lampu ajeng mati niku lho. Lampu niku nek ajeng mati niku ora sok padang dhewe. Iku kok padang banget to lampu ki bar niku. Wonten tiyang-tiyang yang sakite dangu, sadar sebentar kemudian wafat. Lah Dokter Khalid lajeng tanglet kalih garwane, takziah kalih garwane tanglet. Rahasiane garwa jenengan niku nopo? Kematiannya kok begitu indah. Lajeng garwane niku memberi kesaksian, dia istri saya yang sejak menikah dengan saya tidak pernah meninggalkan sholat malam kecuali alasan sakit. Kecuali pas tidak suci, haid, nifas, istrinya itu selalu tahajud. Itu kesaksian dari suaminya. Terus ditulis sama bukunya Dokter Khalid niku. Lah niku rak persis kali penjelasan saking Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak
asa ayabi'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Nek tahajudnya rutin diangkat ke tempat yang terpuji. Pramila monggo Ibu diusahakan. Nek dereng iso tahajud berturut-turut saben dalu dicobi riyen seminggu ping 7. Angel lho. Pak Kanjeng Nabi teng hadis kok nek tahajud seringnya 11 rakaat. Nek jenengan dereng saged mboten napa-napa, cukup 8 tambah 3 rakaat. Kula ten nembe kuwate kalih tambah witir 3, 4 tambah witir 3, tapi segera dimulai. Diteliti teng Bapak Muhammad Soleh pun dadi profesor sakniki. Lare-lare pondok sing tahajud rutin niku dipedet darahe diperiksa. Sing boten tahajud tertib dipedet darahe diperiksa. Sing saya kacung diperiksa. Hasil penelitian kanggep disertasi dokter beliau, orang-orang yang tahajudnya bagus, kortisol darahnya rendah, kekebalan tubuhnya lebih baik. Niku hikmah yang didapat di dunia. Pramila monggo kita bangun. Mungkin pun wungu tahajud, yakin tindakan masjid subuhan niku enteng. Gitu, Pak, kula daleme tebih ngangge mobil parkir ombo. Lebih. Pak, kula ngangge motor parkire jembar pun. Saged sing penting niki monggo dimakmurkan, masjid makmur memakmurkan. Pun Bapak Ibu kula boten saged tambah malih. Oke, kalau didukani Ustadz Kiai PDM makanya teng mriko dadi telat. Ingkang baku, saestu kula nderek bersyukur jebul cerita nek Pekalongan Persyarikatan maju, boten cerita ngaya-wara ning nyata saestu. Oke, tepuk tangan kanggo PRN BCN. Dan kula wong nggih kaget jebul kula niku gadah rencang kantor jebul teng riki. Mbak Andin niku sareng kula teng DJSN wonten Jakarta jebul lare ngriki riyen wonten pimpinan pusat Muhammadiyah MPM. Oh, lah Bapak Jos mulane puternya Jos iki. Wah niki matur nuwun saestu. Ampun supe nek niki istilah kula matur gur ngaji tombo ati. Ngaji sing rutin nggih teng masjid dhewe dengan kurikulum. Di kurikulum nek malam Senin niku didamel fikih, malam Rebo penguatan akhlak, malam Jumat akidah, Ahad pagi tafsir. Sehingga ngajine niku jelas terarah. Saya dangu, saya leres. Kula paling sedih niku nek diundang ngaji, temane napa Ustaz? Pun terserah Bapak mawon. Ampun ngoten, yang paling tahu kondisi jamaah niku jenengan. Ngersake tema nopo? Ben ngaji niku, lah nek mengke guru ngaji niku double-double, kados niku lho Pak. Nek Ramadan boten dikai judul, malam pertama niku ustadze sing diwaos sami 183. Kutiba alaikumusiyam. Mengke malam kedua, karena boten diparingi judul, ustadze alhamdulillah Bapak Ibu, hari pertama puasa sudah kita jalankan dengan benar. Berarti kita telah melaksanakan kutiba alaikumusiyam diwaca. Mengke malam ketiga niku ditunggu ning jamaah mesti kutiba meneh kok. Lah kutiba tenan to. Karena mboten diparingi kurikulum. Sehingga nek pamane dicaosi kurikulum, oh ada terus bertambah sehingga saya ngaji, saya kenal kali Islam kanthi saya. Monggo kita akhiri. Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia ning jayane ping 3. Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia. Matur nuwun saestu. Akhiripun monggo sareng-sareng saderenge tanda tangan nderek dukungan sedaya ingkang rawuh sekaligus berdoa supados amal soleh saking Bapak Ibu
ingkang terlibat pada proses pembangunan napa malih ingkang mengeluarkan dana kangge seluruh pembangunan, amal soleh pun diringi dening Gusti Allah. Allah paring ridho dados amal soleh kang boten terputus. Monggo sareng-sareng derek dukungan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah kita resmikan seluruh bangunan amal soleh menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut akan kita saksikan bersama peresmian Masjid Hajah Mutimah Dalam yang pada kesempatan pagi hari ini akan dilakukan potong pita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Pak. Benar. Dengan mohon rahmat serta ridho Allah kita resmikan dan dengan doa semoga masjid ini masjid yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian resmi sudah Masjid Hajah Mutimah Dalam pagi hari ini diresmikan dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kecamatan Doro dan sekitarnya untuk melakukan ibadah. Beberapa penandatanganan prasasti amal usaha Muhammadiyah yang sudah berjajar di sebelah kanan kita. Penandatanganan prasasti pada kesempatan pagi hari ini ada yang pertama tentu prasasti dari Masjid Hajah Mutimah Dalam Doro. Kemudian yang kedua adalah prasasti dari Masjid Al-Huda Kutosari. Yang ketiga lagi prasasti dari Musola Baitur Rahman Kutosari. Yang keempat adalah prasasti Gedung Dakwah Aisyah dan kaum kita yang sudah memiliki banyak amal usaha, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita sampaikan informasi. Mohon untuk tidak buka terlebih dahulu, karena di sini ada penandatanganan prasasti dan juga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini infak yang diperoleh dari Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah rahimahumullah ada Rp3.064.500. Dan besok pagi tentu di sini akan digelar acara jalan sehat dengan hadiah yang sangat banyak dan meriah. Ada TV, kulkas, sepeda, mesin cuci dan macam-macam banyak sekali. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena sangat banyaknya hadiah. Hampir satu mobil toko. Ya. Dan tentu besok juga ada pemeriksaan IFA dan juga cek kesehatan gratis dan juga bazar dan pembagian hadiah yang lain. Baik, mari kita ikuti bersama doa yang akan dipandu oleh
beliau Bapak Dokter, pada beliau Bapak Dokter mohon waktu sudah untuk memberikan doa sebelum meninggalkan. Baik, kita ikuti bersama penandatanganan prasasti. Baik, yang pertama adalah tentu prasasti dari Masjid Haji Fatimah Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya pas prasasti dari Masjid Al-Huda Kutosari. Luar biasa Om dari Kutosari sudah megah juga masjidnya, dan ini musola yang baru saja jadi dari musola Baitur Rahman Kutosari. Dan ini dari Aisyah Robosilo, gedung dakwah Aisyah TPK Aisyah Robosilo yang alhamdulillah baru 1 minggu yang lalu sudah resmi jadi. Alhamdulillah berkesempatan pagi hari ini diresmikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPSS. Matur nuwun sangat Bapak, mohon waktu berdoa sebelum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Allahumma salli wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umur dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa shafih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsyaqana. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi habli hukmi wa alhiqni bis-shalihin waj'alni syarra sidqin fil akhirin waj'alni bil warithati jannatin. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, disampaikan terima kasih. Pak Lurah. Putrane Pak Tasrun. Pak Tasrun. Pak Lurah niku, Pak. Apal.
Lamban Duk. Orang itu setiap cabang tapi jarak 100 tadi loh, Ahmad Dhani pendidikan Muhammadiyah kan hanya langgar itu kayak dua, tiga. Kokam berkata, Kokam berkata, Kokam berkata.